Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kalian semua. Hari ini, hari Jumat 13 November 2020, Ibu Endang akan membahas materi kita di tema 5, yaitu ekosistem, dengan subtema 1, pembelajaran 3, dan subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Cakupan materinya adalah pelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Dengan tujuan materi, siswa mampu mengenal Indonesia melalui peta. Untuk pelajaran PPKN, siswa mampu memahami Sumpah Pemuda sebagai perekat persatuan. Dan untuk pelajaran Bahasa Indonesia, siswa mampu menemukan informasi penting dalam bacaan dan menyusun karangan non-fiksi. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, berdoa menggunakan doa Bapa Kami. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai dari pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita belajar mengenal Indonesia melalui peta. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu peta. Iya, peta adalah gambar permukaan bumi yang diperkecil pada suatu bidang datar. Jadi gambar permukaan bumi yang ada di bumi ini, kita kan bulat ya, tapi digambar dalam dengan cara diperkecil, nah, dalam suatu bidang datar atau dalam suatu kertas. Nah, komponen-komponen peta ini adalah contoh peta Indonesia ya, peta wilayah Indonesia, ada Samudra Hindia, Samudra Pasifik, ya, kemudian Indonesia ini peta dunia. Nah, komponen-komponen peta ya yang harus kita perhatikan di sini adalah bermacam-macam. Ada yang pertama, harus ada judul, ya. Saat membuat peta itu harus ada judulnya. Contohnya ini judulnya ya, Peta Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional Republik Indonesia. Ini namanya judul peta. Jadi yang pertama itu harus ada judulnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada petunjuk arah mata angin. Ini komponen yang kedua. Harus ada petunjuk arah mata angin. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan harus ada petunjuk arah mata angin ini. Tujuannya untuk mengetahui arah pada peta sehingga mudah bagi orang yang melihat peta atau mencari jalan itu untuk menentukan arahnya. Nah, jadi untuk membuat peta harus ada petunjuk arahnya atau arah mata anginnya. Bisa 8 ya, utara, selatan, bisa 4, bisa juga 8 ya. Utara, selatan, barat, dan timur. Nah, ini ya. Ini adalah arah mata angin. Nah, kemudian yang komponen ketiga, kalian perhatikan di sini. Ada kata legenda. Nah, legenda itu fungsinya untuk menjelaskan mengenai keterangan atau simbol yang terdapat pada peta. Nah, ini biasanya terdapat nih adanya di sini ya, di sudut kiri peta. Nah, ini yang namanya legenda. Nah, dan perhatikan di sini ada simbol-simbolnya ya. Keterangan simbolnya ada yang berwarna, ada yang garis-garis ya. Kemudian ada yang titik-titik, itu adalah simbol-simbolnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan skala. Nah, skala pada peta ya. Ini tidak tertulis ini ya. Nah, apa itu skala? Ya, skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Contohnya begini. Skala itu sebenarnya dibagi 3. Kalau di buku catatan di buku cetak kalian, ini ada di buku cetak kalian di buku tema 5 ya. Pembelajaran 3.
Pembelajaran 3 di halaman 14 ya. Nah, itu hanya disebutkan hanya 2 ya. Skala itu ada 2 yang memang untuk Indonesia itu hanya 2, yaitu skala angka dan skala garis atau grafik. Tapi ada juga satu lagi yaitu skala verbal. Nah, ini biasanya di negara-negara tertentu untuk skala. Nah, kalau kita hanya ada skala garis dan skala angka. Skala angka adalah skala yang ditunjukkan dengan bentuk angka. Contohnya 1 berbanding 50. Di sini ada nggak ya? Oh, di sini tidak ada. Di sini tidak ada ya, jadi ibu nggak bisa jelasin. Nah, artinya apa? 1 berbanding 50 ini artinya ini hanya contoh ya. Setiap 1 cm jarak pada peta sama dengan 50.000 km satuan jarak sebenarnya. Nanti di pelajaran matematika juga ada mengenai jarak ya. Nah, ya ini untuk skala. Ada juga dengan skala garis ya. Skala yang ditunjukkan dengan garis lurus. Nah, ini garisnya. Ini garis-garisnya. Ya. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah legenda tadi udah, kemudian ada simbol ya, simbol. Ini simbol-simbolnya nih. Ini yang disebut dengan simbol. Aduh, mana sih? Ini simbolnya nih ya. Ini ada simbol-simbolnya. Kalau misalnya simbol ada gambar gunung. Nah, itu simbolnya adalah segitiga nih contohnya. Aduh, di sini tidak kelihatan, tidak secara jelas ya. Nanti akan Nah, ini ada contohnya kan. Nih ada gambar-gambar seperti ini, kemudian ada gambar garis titik-titik misalnya ya. Kemudian ada gambar Nah, ini gambar sungai juga itu ada ya. Jadi untuk simbol-simbol misalnya jalan raya atau misalnya ada gambar garis titik-titik-titik ya. Itu bisa menggunakan artinya adalah simbolnya dari simbol dari kereta misalnya. Kemudian gambar segitiga itu melambangkan simbol gunung misalnya ya. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan di peta itu sendiri. Ya, di sini sudah ada di sini. Ada keterangan-keterangan yang juga. Apabila kalian nanti ada peta di rumah, kalian bisa sambil lihat lagi ya. Ada jalan rel kereta api, ada sungai ya. Kemudian ada gambar sawah, itu ada simbol-simbolnya tersendiri. Nah, di sini ada. Ada batas negaranya juga. Nanti akan diperjelas lagi di pelajaran selanjutnya, pelajaran IPS, tapi di materi selanjutnya. Nah, ini hanya pengenalan dulu mengenai peta, simbol-simbolnya. Kemudian ada warna. Nah, warna peta itu tujuannya untuk memperjelas keadaan tempatnya. Ya. Nah, ini ada warna-warnanya kan, kalian perhatikan di sini ada warna, ada kuning, kemudian ada biru, ada merah muda ya, ada hijau, nah ada putih. Itu melambangkan ya tujuannya untuk memperjelas suatu keadaan suatu tempat. Kemudian di sini ada garis tepinya juga untuk membatasi ruang pada peta. Ya, itu adalah komponen-komponen pada peta. Nah, di sini ya kalian perhatikan. Nah, ada garis-garisnya tadi sudah Ibu sampaikan, ada garis tepinya juga. Kemudian di sini ada garis. Ada garis vertikal dan garis horizontal. Ada garis vertikal dan garis horizontal. Ada juga garis yang ada di tengah di sini. Tertulis 0 derajat ya. Nah, di sini ya, untuk garis vertikal dan horizontal ini disebut dengan garis koordinat ya. Jadi garis koordinat itu adalah garis yang berbentuk vertikal dan horizontal. Ini vertikalnya, ini horizontal. Ya. Nah,
garis vertikal sendiri, ya, garis vertikal sendiri ini dibagi menjadi dua. Yaitu tadi dijelaskan ada garis vertikal dan garis horizontal. Nah, garis vertikal ini sering juga disebut dengan garis bujur atau garis meridian. Nah, garis bujur ini dibagi menjadi dua, yaitu bujur timur dan bujur barat. Ya, sini nih tertulis bujur timur dan bujur barat. Nih, bujur timur. Nih, bujur timur, ya kan, tertulis di sini ada bujur timur dan bujur timur dari sini. Kemudian untuk garis vertikal, ya, garis vertikal sering juga disebut dengan garis vertikal. Garis horizontal, kan garis vertikal itu adalah garis bujur, ya. Sedangkan untuk garis horizontal ini disebut juga dengan garis lintang. Garis lintang dibagi menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Nih, garis lintang utara dan lintang selatan, garis lintang. Ya, ini disebut dengan garis lintang. Ini garis bujur ke atas ini, lintang ke sini. Yang horizontal sini adalah yang horizontal, kemudian yang ke atas ini adalah yang vertikal. Ya, jadi garis vertikal ini sering juga disebut dengan garis bujur, ya. Jadi bujur timur ada bujur barat. Kemudian untuk garis vertikal ini garis lintang ini ada lintang utara dan lintang selatan. Ya. Ini untuk pengenalan mengenai peta. Nah, kalau kalian perhatikan di sini tadi sudah disebutkan ada tertulis angka 0 derajat lintang utara. Nah, ya. Nah, garis 0 derajat ya disebut juga dengan garis khatulistiwa. Secara geografis itu sendiri, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu apa? Benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dibagi juga menjadi dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial, ya. Nah, jumlah pulau yang ada di Indonesia ini sangat banyak, tetapi yang hanya ditempatin itu hanya 6.000 pulau saja. Jumlah seluruhnya berdasarkan Badan Informasi Geospasial yang ada di PBB itu sebanyak 16.056 pulau, tetapi yang ditempati itu hanya 6.000 pulau saja. Ya. Ini untuk pelajaran IPS, ya. Jadi kita hanya belajar dulu mengenal dulu mengenai peta terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus tahu apa itu peta. Jadi peta adalah gambar permukaan bumi yang diperkecil pada suatu bidang datar, bisa dalam bentuk kertas atau dalam kertas, ya, ditulis di gambar seperti ini. Nah, komponen dalam peta juga tadi banyak. Yang pertama harus ada judulnya, ada legendanya, kemudian ada skalanya, kemudian ada arah mata anginnya juga, ya. Kemudian ada warnanya, simbol-simbol dan warnanya juga. Simbol-simbol dan warnanya juga, ya. Ini untuk pelajaran IPS, ya. Nanti secara lebih lanjut Ibu akan tuliskan di PDF kalian. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran PPKN. Ini Sumpah Pemuda sebagai perekat persatuan bangsa. Kita tahu dulu kita adalah negara yang terjajah. Nah, awalnya sebelum menjadi negara kesatuan bangsa, negara Indonesia, negara NKRI, kita dulu ada berbentuk
ya, negara kita dulu masih berbentuk kerajaan-kerajaan, sehingga terjadilah perpecahan-perpecahan. Nah, inilah yang menyebabkan negara kita dijajah banyak bangsa asing yang datang ke Indonesia kemudian menjajah, karena terjadinya perpecahan-perpecahan itu disebabkan banyaknya sekali kerajaan-kerajaan. Ya, dulu masih dalam bentuk kerajaan. Untuk itu, maka para pemuda pada waktu itu ingin sekali mereka merdeka. Nah, akhirnya mereka berjuang ya untuk mendapatkan kemerdekaan dengan bergabung dan mengikrarkan diri atau mengikrarkan itu artinya bersumpah ya, janji sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi sebelum jadi bangsa Indonesia itu, sebagai negara Indonesia itu, kita masih dalam bentuk pemerintahan yang dalam bentuk kerajaan ya, sehingga mudah dipecah belah. Nah, sebelum Sumpah Pemuda diikrarkan, para pemuda menyelenggarakan Kongres Pemuda terlebih dahulu. Nah, Kongres Pemuda ini melalui 2 tahapan, yaitu Kongres Pemuda pertama ya, dilaksanakan pada 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Ya, Kongres pertama ini masih hanya membahas mengenai tentang bahasa persatuan. Bahasanya apa saja, apa ya yang enak ya, kenapa? Karena saat itu banyak sekali bahasa-bahasa daerah ya. Ada yang menggunakan bahasa daerah Jawa, kemudian ada yang menggunakan bahasa daerah Batak, ada yang bisa menggunakan bahasa daerah misalnya Sulawesi, Bugis, dan bermacam-macam. Nah, untuk menyatukan itulah maka harus dibuat bahasa persatuan terlebih dahulu supaya semua bisa memahami. Ya. Dan adanya ide penggabungan organisasi pemuda dalam suatu wadah yang ini nanti disebut dengan negara Indonesia itu. Nah, setelah tanggal 2 Mei 1926 belum selesai pembahasannya, maka dilanjutkan lagi dengan Kongres Pemuda kedua, dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, disinilah puncaknya para pemuda kemudian berikrar atau bersumpah ya, untuk menyatukan Indonesia yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Nah, saat kongres inilah ya, W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman, dia menciptakan lagunya, yaitu lagu Indonesia Raya, yang dinyanyikan pertama kali, dikumandangkan pertama kali pada Kongres Pemuda II ini. Dan dijadikan sebagai lagu kebangsaan bangsa Indonesia. Sedangkan bendera merah putih dijadikan sebagai simbol bendera kebangsaan kita. Ya, bendera merah putih, merah itu artinya berani, putih artinya suci. Ya, kita harus berani tapi mempunyai hati yang bersih. Itu maksud yang dimaksudkan dalam simbol bendera merah putih kita. Ya, jadi kita harus tahu maknanya. Lagu kebangsaan kita adalah lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Nah, tanggal 28 Oktober 1928 ini kita sering disebut dengan Hari Sumpah Pemuda. Setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Karena ini adalah cikal bakal terjadinya negara Indonesia. Ya. Nah, apa bunyi Sumpah Pemuda? Nah, ya. Bunyi Sumpah Pemuda adalah yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Artinya, semua itu hanya tanah airnya itu hanya satu, Indonesia. Semua bangsa Indonesia mengakui tanah air mereka adalah Indonesia. Bunyi Sumpah Pemuda yang kedua adalah kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini adalah bunyi Sumpah Pemuda. Nah, simbol dari persatuan itu ya, simbol ini mencakup 3 aspek, yaitu aspek tadi yang pertama, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia itu adalah aspek wilayahnya.
satu nusanya, satu kepulauannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah aspek satu bangsa. Ya. Walaupun berbeda sukunya, semua bangsanya hanya satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah aspek satu bahasa. Bahasanya berbeda-beda, mempunyai bahasa yang sangat beragam, tapi saat kita berbicara dengan satu dengan yang lain, kita tetap menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, supaya semua memahami. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pelajaran terakhir, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Ini kita sudah pernah belajar mengenai paragraf, sudah dijelaskan. Jadi Ibu hanya mengingatkan lagi, ya, mengenai informasi penting dalam penyusunan karangan, penemuan informasi penting dalam penyusunan karangan non-fiksi. Nah, informasi penting itu biasanya diketahui dari gagasan pokok yang terdapat dalam bacaan. Artinya kita harus bisa memahami bacaan itu secara jelas. Nah, gagasan pokok ini dirumuskan dalam kalimat utama paragraf. Kalimat utama itu sendiri ditemukan dalam saat kita membaca secara intensif. Jadi kita membacanya harus secara intensif, secara teliti. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu bacaan. Nah, bacaan ini sendiri, ya, kita harus membuat karangannya juga kan. Saat membaca itu kan berarti suatu cerita, ya. Nah, cerita ini kita susun dalam bentuk karangan. Nah, ada beberapa langkah dalam membuat karangan non-fiksi, ya. Yaitu yang pertama, menentukan tema dan topik. Tema itu adalah ide atau gagasan yang mendasari penyusunan suatu karangan. Jadi kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Yang kedua adalah membuat kerangka karangan. Setelah kita membuat tema, menentukan tema, kita buat kerangkanya terlebih dahulu. Ya. Kerangka ini adalah garis besar dalam saat kita membuat karangan. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi suatu paragraf. Ya. Kita kembangkan lagi kerangkanya itu menjadi suatu paragraf. Setelah itu kita rangkai dari satu paragraf satu ke paragraf yang lain menjadi sebuah paragraf yang utuh. Ini jadilah sebuah karangan. Ya, nah, untuk itu saat membuat paragraf harus disusun dengan runtut dan saling berhubungan maknanya supaya bisa dibaca dan dipahami secara lebih jelas. Ya, demikian anak-anak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan kalian. Sekian dan terima kasih.